kelapa ya. Makanya orang dulu mengatakan utek-utek gantung sih. Kita itu harus mengingat nenek moyang kita sampai keturunan ke-7, 6 itu yang dibilang utek-utek gantung sih. Oh nggih. Harus mengetahui semua ya. Jadi jangan sampai senajan jenengan orang ini milenial tapi harus mengetahui kelestarian dan budaya kita zaman nenek moyang. Betul. Dulunya ya seperti ini ya. Semua ini adalah gambar kehidupan dan kita perlu dilestarikan. Ini So, makanya orang dulu bilang ugegek begegek ya, ugegek begegek mal sadulit. Nah, maksudnya kita itu jangan sampai menggenggam tangan, harus enteng tangan supaya kita itu bekerja keras. Ibaratnya kita itu memakan ada sambelnya sadulit wah enak di situ. Iya, Maksudnya seperti itu. makan sambal itu enaknya kalau kita ndulin. Kalau kita ngerauk kan pada enak. Makanya tembung sadulit tadi ya. Iya. Nah ini supaya kita Assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rayu. Kang Mas Mansur di sini akan menjabarkan sebuah lukisan yang diberi tema Akar Lumbung Sejati Seorang Ibu. Lukisannya ada di belakang beliau. Monggo Mas dijelaskan. Jadi gini Kang, memang sengaja waktu dulu. Jadi saya ini seorang seniman tapi dengan perpaduan alam semesta dan dapat ilham, dalam arti saya dapat ilham memang disuruh melestarikan budaya nenek moyang kita. Nah di belakang saya ini memang saya rakit seperti gambaran dapur ya, ini kan dapur ya. Wong Jawa iki pawon. Oh nggih pawon. Pawon ya. Dapur zaman dulu nggih. Ya, dapur zaman dulu. Tapi pawon itu kan pawon orang Jawa ya. Dari pawon itu mempunyai arti dua atau dua ganda yang disebut dapur, dapur tempat memasak. Yang dua ini tungku. Tungku itu adalah dapur dulu ya. Seperti ini. Nggih. Jadi untuk bahan bakarnya juga kayu. Nggih. Jadi ini termasuk harus Anda kenang dulunya nenek moyang kita ini semua ya seperti ini. Termasuk dapur yang saya gambarkan ini ya. Ini dibilang tunggu bisa ya. Ini kan kita harus memahami karena kehidupan kita itu apalagi zaman sekarang. Kalau kita itu meresapi dapur dulu yang dibilang pawon, itu sebetulnya melatih kita semua. Satu, melatih kesabaran dan bisa kehangatan. Bisa juga dibilang perjuangan di balik usaha menyalakan pawon. Nah, ya. Perjuangan usaha berjuangan di balik usaha menyalakan pawon. Itu kan secara filosofi. Nah, itu pun kita harus benar-benar sabar. Contoh, kalau jenengan Anda ini misalnya kan harus menyalakan api untuk memasak ya. Itu kan harus penuh kesabaran kan. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Sama juga kita itu kehidupan kita dalam menempuh kesejahteraan, menempuh kesuksesan, ya juga digambarkan seperti menyalakan Pawon. Ojo dume pawon cuma nggon pon-pon karo bumbu lan pon ojo dume. Tapi itu adalah lumbung. Seorang berkeluarga adalah di pawon atau di dapur. Kak, makanya itu dulu ada istilah
pawone ngebul nggih untuk Nah, masalah rezeki itu nggih. betul. Oh, nggih. Karena memang semua ini kan arahnya ke dapur ya. Apalagi kita itu berumah tangga. Makanya saya tuh sering bilang bahwa istri ini saya julukin kanca wingking. Ya. Konco wingking Iya, ngoten. bahasa alite kan kanca wingking. Nah, maksudnya seorang istri itu kan selalu dimartabatkan atau direndahkan diri karena dia itu tempatnya di dapur. Ya, bekerjanya, makanya kehidupan perempuan itu termasuk kehidupan dapur. Banyak di dapur. Banyak di ya. dapur. Kayak kalau bilang ya kanca wingking itu aja. Bukan Indonesia pawon, Mas. Ya bisa jadi sih. Ya paling enak itu tadi kanca wingking itu bahasa keterangan ya. Ya melambangkan di sini ada kendil ya. Kendil itu termasuk menyatukan kesatuan perekonomian kita dalam hal keluarga. Ya. Di semua ini adalah pelambang kita semua. Ini sudah lengkap, ada kendil, ada gentong ya, ada siwur. Ya. Siwur juga ini di zaman dulu tuh mengatakan udek-udek gantong siwur. Jadi, ini contohnya ya. Nah, biar jelas. Itu asli ya, Mas? Asli Kelapa ya. Makanya orang dulu mengatakan kutek-kutek gantung siwur. Kita itu harus mengingat nenek moyang kita sampai keturunan ke-7, 6 itu yang dibilang kutek-kutek gantung siwur. Oh, nggih. Harus mengetahui semua ya. Jadi jangan sampai senajan jenengan orang ini milenial tapi harus mengetahui kelestarian dan budaya kita zaman nenek moyang. Betul. Dulunya ya seperti ini ya. Semua ini adalah gambar kehidupan dan kita perlu dilestarikan. Ini juga kan salah satu peninggalan leluhur kita ya. Iya, peninggalan mutlak. Dan fungsinya itu enggak cuma sekedar fungsi tapi ada filosofinya juga ya. Banyak kang filosofi. Karena kadang-kadang orang Jawa kan berpedoman 3 ya. Ada 3 unsur: sandang, papan, sandang, pangan. Nah, di situ. Papan, sandang, pangan. Papan ini adalah rumah Rumah, ya. nggih. Sandang ini termasuk pakaian. Nggih. Pangan itu yang harus dibutuhkan setiap hari untuk mempertahankan hidup kita. Nah, untuk mempertahankan hidup kita ini, kita itu harus perlu penggemblengan dalam arti hemat, cermat, ya. Harus juga prihatin supaya kendil kita tidak jomblangan gitu. Tidak guling maksudnya ya. Iya. Nah, makanya anak tembung kan supaya kendil ini supaya tidak guling, tidak jomblang. Itu harus dipertahankan karena itu tadi untuk kesatuan dan kesatuan perekonomian kita. Nggih. Dalam usaha pun ada yang bilang bahwa ini istilah nggih. Ya. Dalam perusahaan itu misalkan orang kalau perusahaannya ini sukses atau usahanya apapun itu pasti ketika kita dimintai resep, kalau kita sukses otomatis kan kalau kita masak kan enak. Kalau dimintai resep itu kan wah itu rahasia dapur, istilahnya seperti itu. Berarti kan rahasia apa ya, rahasia kita dalam mengatur rumah tangga termasuk itu juga nih. Ya, keberhasilannya itu ya. Makanya sampai orang-orang dulu sampai saya juga dapat petunjuk disuruh melestarikan peninggalan atau apa ya yang dibilang itu jejak dulunya bahwa orang-orang nenek moyang dulu seperti ini dapurnya. Oke, Mas. Untuk pembuatan lukisan ini sendiri itu butuh waktu berapa lama, Mas? Ini saya ingat itu 2 bulan kan. 2 bulan lebih kalau nggak salah. Dan ini materialnya lebih didominasi barang asli ya? Asli Kang, ini semua Asli ya. Gedeknya juga ini kan
zaman dulu ada botol zaman Belanda ini ya. Itu asli dari zaman Asli. Belanda, Mas. Itu ada tulisan juga. Ada ini apa ini? Nether apa ini? Saya tidak jelas kalau nggak pakai kacamata ya. Memang. Iya. Karakter ini apa ini? Oh iya, Ya, asli zaman pokoknya Belanda. ya. Oh, Ini dede. kan cuma butuh perlengkapan ya kayak cuma perlengkapan zaman sekarang. Makanya dulu sampai mengingat harus ada ublik, jadi melambangkan kita walaupun sebagai orang kecil supaya bisa menerangi ini gimana caranya. Ini gambaran seorang kecil tapi bisa menerangi. Dilah uplik itu nggih. Lain kalau sama Petromak ya. Kalau orang Iya, bisa iya, iya, seperti ini. iya. Terus ada ini apalagi apa namanya itu Uleg-uleg. uleg-uleg sama apa Cuek. ya. Iya. Itu makanya orang dulu bilang ugegek begegek ya, ugegek begegek mal sadulit. Nah, maksudnya kita itu jangan sampai menggenggam tangan, harus enteng tangan supaya kita itu bekerja keras. Ibaratnya kita itu memakan ada sambelnya sadulit wah enak di situ. Iya, iya. Maksudnya seperti itu. Makan sambel itu enaknya kalau kita ndulin. Kalau kita ngerauk kan rada enak. Makanya tembung sadulit tadi ya. Iya, iya, iya. Nah ini supaya kita itu bersemangat hidup, bekerja keras di situ supaya kebutuhan di dapur ini nggak jomplang kan. Nggih, 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 nggih. Seperti kita tuh kalau mengkonsumsi sesuatu tuh sewajarnya gitu nggih, Mas. Iya.